One, two, three, go. Kalau kita orang ngomongin tentang legenda yang ada di Jakarta, kayaknya nggak jauh-jauh bakal dari si manis jembatan Ancol, kelenteng Ancol, atau Buaya Putih. Ya, 3 itu kayaknya udah masuk nominasi yang bisa dibilang atau bisa dikatakan legenda mainstream yang ada di Jakarta. Tapi ada nih legenda yang paling mainstream di Jakarta, si Pitung. Pendekar atau jawara yang hidupnya di Marunda, salah satu wilayah yang sekarang dapat dikatakan wilayah paling panas di Jakarta. Panas banget itu daerah, sumpah. Oh iya, sebagai bukti peninggalan dari adanya si Pitung, di Marunda tuh ada satu objek wisata yang dinamakan Rumah Si Pitung. Untuk biaya masuknya itu goceng. Kalau lu orang nggak tahu goceng itu Rp5.000. Itu untuk masuk ke dalamnya. Dan kalau masuk itu dapat kayak buku panduan ruangan-ruangannya. Oke, balik lagi ke topik. Pitung itu dikisahkan hidupnya ya nggak beda jauh dari Robin Hood. Bedanya kalau Robin Hood kulitnya putih, kalau Pitung kulitnya sawo matang. Iya, rasis. Nggak gitu. Bedanya kalau Pitung itu setelannya merah-merah sama golok, kalau Robin Hood itu setelannya hijau-hijau sama bau-bau panah dia. Nah, sebenarnya versi dari cerita si Pitung itu sangat banyak. Ada satu versi yang mengatakan kalau Pitung itu jumlahnya 7 orang. Karena kata Pitung itu sebenarnya pecahan dari kata pitu yang artinya 7. Jadi ada cocok logi beberapa golongan masyarakat. Versi kedua itu bilang kalau Pitung itu 1 orang. Seorang tunggal yang kalau kita dengar dan baca lagi di kisahnya, itu nggak masuk akal sih untuk 1 orang ngerampok beberapa koruptor yang punya keamanan ketat gitu pada masanya, atau ngelawan company zaman itu sih sebutnya, yang bobo beceng sama pedang dilawan pakai sarung sama golok. Itu kurang masuk akal. Tapi dari banyaknya versi itu ada satu hal yang dapat dipastiin dari si Pitung, yaitu emang benar si Pitung adalah orang yang betul-betul mirip Robin Hood yang asli dari Jakarta, asli Betawi punya bos. Oke. Jadi kenapa bisa dibilang begitu? Karena ya balik lagi ke peninggalan itu, yang rumah si Pitung itu yang ada di Marunda. Itu dikatakan kalau tempat itu dulunya jadi pelarian si Pitung, atau bisa dibilang tempat ngumpet lah. Ya kalau ketahuan dibilang ingle. Ya nggak lucu. Next. Jadi tempat itu dijadiin tempat ngumpet si Pitung sama kawanannya lah. Pasti dia nggak sendirian dong, karena lawannya itu banyak. Dia nggak mungkin sendirian tuh. Di tempat itu dia ngumpulin semua hasil rampokannya, yang akhirnya bakal diolah lagi. Baru besoknya atau kemudian harinya bakal dibagiin ke masyarakat yang lebih membutuhkan. Karena di setiap kisahnya begitu. Dan si Pitung itu sangat terkenal dengan ajian-ajiannya. Bisa dibilang ilmunya. Kalau kata orang Betawi, ilmu. Nah, ilmu dari si Pitung itu yang paling terkenal itu ilmu rawa rontek. Kalau lu baca di beberapa artikel tentang cerita si Pitung, pasti ada deh rawa rontek itu yang katanya kalau misal tangan lu putus tapi kaki lu atau badan lu masih nyentuh tanah, itu bakal nyambung lagi. Cuman ini balik lagi ya, ini tentang kepercayaan dari kita sendiri.
gue nggak maksa lu buat nerima atau lu nggak nerima. Nah, dari cerita-cerita yang beredar, itu sangat layak dikatakan bahwa si Pitung menjadi salah satu legenda yang ada di Jakarta dan masih bisa dijadiin perdebatan sampai sekarang. Karena ya bukti-bukti yang minim sama peninggalan-peninggalan yang sedikit, apalagi nggak ada dokumentasi kan pada saat itu. Mungkin kalau di saat itu udah ada kamera, bisa aja si Pitung upload di Twitternya dia. Captionnya, mau maling nih guys malam ini. Ya, lucu. Jadi segitu aja dari gua tentang legenda si Pitung. Legenda si Pitung yang ada di Jakarta. So, maaf banget kalau garing dan terima kasih semuanya karena udah